Hai guys, nanya serius nih, ada nggak sih yang langsung suka pas pertama kali lihat Hindry ini? Yang beneran kayak, wah ini kalau ntar dijadiin gunpla, aku mau langsung beli ah. Kalau misalnya beneran ada yang kayak gitu ya, please dong kasih tahu kenapa kalian tertarik banget sama Hindry. Hindry biasa loh ya, yang ini nih, bukan Hindry Strum. Jadi di video kali ini, saya mau mengupas tuntas tentang kenapa sih HG Hindry ini tiba-tiba jadi rekomendasi teratas saya dari seri HG Witch from Mercury buat kalian yang utamanya mau coba-coba buat kit bash. Yes, ini HG Hindry harganya 1.600 yen. As always, mari kita unboxing dulu buat bahas runnernya. Ini first impression saya dulu terhadap desain Hindry ya, kayak aneh banget ini, apalagi harganya mahal loh ya, 1.600 yen buat gunpla yang bentuknya tuh kayak gini doang. Sorry banget. Ini tuh bentuknya kayak mau jadi Gian mass produce versi modern, tapi weaponnya sih yang deal breaker banget buat saya, kayak sok-sokan banget mau bikin Exia tapi versi medieval. Terus kan pas gunplanya rilis, saya megang langsung kotaknya, terus tetap enggak deh kayaknya. Pokoknya Hindry ini ada di list terakhir saya deh buat HG Witch from Mercury, kayak kalau udah kebeli semuanya barulah boleh beli Hindry ini. Jadi di video Begir Pente kemarin kan saya bahas kalau misalnya Begir Pente itu runnernya berasal dari Begir BU. Nah, si Hindry ini sebenarnya bentuknya sama-sama aja kayak Begir-Begiran ini, tapi runnernya full original dengan tag Hindry kayak yang tadi saya udah liatin. Nah, ini nih ada satu part MVP dari HG Hindry ini yang nanti bakal saya bahas lengkap. Mari kita let's go merakit HG Hindry ini pakai niper paling jelek dulu nggak sih? Sekalian bahas topik menarik, tapi maaf ya kalau topiknya masih seputar Hindry ini. Lanjut lagi nih ceritanya. Terus kalau misalnya ini list terakhir saya buat HG Witch from Mercury, kenapa bisa tiba-tiba punya? Gimana ya? Singkat cerita, saya lagi jalan-jalan sama cewek saya di sebuah mall. Terus tiba-tiba ngelihat, ada HG Hindry ini diskon. Harganya cuma 160.000, tapi aku tidak akan beli kayak ngapain juga kan? Curhatlah saya dengan penemuan saya ke cewek saya. Disclaimer dulu, ini bukan kode buat dibeli, ini yang dibilangin tadi. Saya tuh nggak terlalu pengen sama Hindry ini. Bilangnya gini nih, itu Gundam lagi 50%, tapi saya nggak mau soalnya jelek. Ditanya harganya berapa, saya jawab 160.000, terus dibilang ya udah ambil aja. Ntar susah lagi kalau misalnya kesini, ntar rewel bla bla. Padahal saya nggak kayak gitu ya. Ya udah dibungkus. Terus malamnya tuh saya langsung live di Tikutoku ngerakit Hindry ini kan. Yang tadinya mau rakit santai tiba-tiba jadi panas nih. Panasnya karena, anjing, kok ini keren sih? Gitulah. Pokoknya kalau kalian dulu nonton live Tikutoku saya pas ngerakit Hindry, ya gitulah pokoknya, se-exciting itu saya ngerakit Hindry. Terus Hindry ini besoknya langsung saya kontenin kan, dan surprisingly responnya positif banget bro. Pokoknya video TikToknya tuh nyampe 40-50 ribu view, ribuan like, dan jadi ada beberapa orang yang beli Hindry dan Hindry Strum yang katanya sih gara-gara lihat video bahasan di Tikutoku saya ya. Weis, pride banget gak sih bisa merekomendasikan sebuah gunpla yang bentuknya tuh enggak mainstream. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Ini tuh bukan masalah mainstream atau enggaknya, tapi yang udah 100 juta kali saya bahas lah. Pokoknya gunpla tuh semuanya bagus-bagus kok, nggak ada yang jelek. Dan tujuan saya ngonten berhasil kali ya. Pengen ngasih insight ke kalian betapa kerennya gunpla lain ya, yang mungkin jarang orang lain bahas atau sampai direkomendasikan. Nah, ini kalian harus tahu, Hindry tuh kerennya di part separation bagian bahu abu-abu ini. Gokil banget ini, color separationnya tipis dan bentuknya kecil banget. Buat sim lain juga udah nggak ada. Dan ini kerennya adalah di bagian atas bahu ini ada color separation juga yang mungkin kalau zaman dulu nggak bisa di-recreate kayak gini kali ya. Ibaratnya color separation ini sama kayak part bahunya HG Strike, cuma yang ini jauh lebih sakti, lebih kompleks detailnya. Kelihatan kan garis abu-abu ini bisa recreate gara-gara color separation tadi. Dalaman bahunya juga udah warna abu-abu, jadi tinggal dicolokin thruster kayak gini. Kalau dari pengalaman saya sih nggak usah pakai Gundam marker lagi ya buat ngewarnain abu-abunya itu kayak Gundam Kyrios. Dari 2 part separation tadi ada 5 warna abu yang nggak usah kalian repaint lagi. Respect sama development timnya. Di bagian shield juga ada part separation yang bikin color separationnya tuh menonjolkan warna abu-abunya lagi. Terus sekarang Bandai itu udah lumayan cantik lah bikin sim lainnya yang nggak kelihatan tuh dibikin kayak garis tegas kayak gini nih. Hampir di semua model kit modern kayak gitu ya, cuma ya mungkin 1 atau 2 sim lain mah ya masih ada aja, kayak misalnya di bagian booster yang ini nih. Nah, kalau kalian udah nonton video Begir Pente saya, kalian pasti tahu kan ada problem di bagian pelindung tangannya ini tuh yang gampang copot. Dan karena ini beda runner sama Begir-Begiran, tentu problemnya sudah di fix dong sama Bandai. Jadi tidak usah khawatir gampang copot lagi. Semua bagian yang udah dirakit aman kok, nggak ada problem apa-apa. Apalagi
apalagi yang signifikan gitu, nggak ada lah, nggak ada. Dan ini saya mau bahas bagian dadanya yang menurut saya lumayan lucu sih. Jadi kan kalau di seri Bagir tuh kokpitnya kayak terbuka banget kan, tidak terlindungi. Entahlah apa alasannya, tapi di Hindry ini dia jadi pakai chest plate yang ya kelihatan kan ngelindungin banget si kokpitnya, jadi nggak kelihatan. Nah, Hindry-nya udah mau jadi nih, tinggal pasang kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, terus backpack, terus pasang weapon yang kayak Exia sok-sokan medieval gitu. Nih bukti tadi kalau si pelindung tangannya udah solid ya, saya kocok-kocok juga nggak copot kok. Tada, HG Hindry-nya udah beres nih. First impression saya lagi nih ya, pas udah beres ngerakitnya tuh kayak, hah? Kok ini tiba-tiba keren sih? Padahal kan ini gunplay yang tadinya saya nggak mau. Maaf banget kalau sekarang saya lihat Bagir Pente sama Hindry biasa aja lebih keren Hindry deh. Sorry banget. Mungkin karena saya kagum sama part separation dan color separationnya kali ya. Bisa dilihat kok ini di bagian bahu, terus di bagian torso atas itu kan kelihatan ada paduan antara warna hijau dan warna abu-abu mekaniknya. Detail visornya bagus gila, ada ukiran detail di dalam visornya yang bikin garis V itu tuh ditambah pakai stiker juga ya, jadi makin mantep lah. Lucunya lagi adalah saya udah mulai bisa menerima desain aneh dari weapon Exia medieval ini. Kayak ya oke lah, oke gimmick modern kalau mau main anggar-anggaran. Dan siluet posingnya juga ampun ini bagus banget. Sudah approve pokoknya bentuk posing dengan menggunakan weapon kayak gini nih. Mau dilihat dari angle manapun juga kayaknya nggak ada masalah apa-apa deh. Keren banget sumpah. Terus Hindry ini shieldnya punya gimmick maju mundur. Jelek banget ya namanya. Nggak. Itu apa sih namanya? Di extend. Jadi posisinya bisa ada di depan kayak gini. Bisa pose kayak gladiator lagi nge-charge gitu. Shoo. Udah lah ya, udah puas ngeposein Hindry ini. Jadi overall siluet posing Hindry ini sangat charming. Maaf nggak terlalu bisa ngejelasin, tapi plus 10.000 aura. Ini nih, POV cewek populer yang dendam sama Ariel karena digulung waktu lagi duel. Ini kalau kalian merhatiin episode itu ya, Hindry tuh bisa nempel loh kakinya di tembok, lari. Beneran kayak gini nih posisinya. Coba tonton lagi pas Hindry lagi ngejar Varrock. Terus ini ada dua Hindry yang lagi komunikasi bilang kayak, prioritas kita untuk mengalahkan Ariel dan Varrock. Oke, siap copy. Dan di episode itu disisipin sebuah frame yang posing Hindry-nya tuh Exia banget kayak gini kan. Nah, sekarang saya mau bahas kenapa sih Hindry ini cocok banget buat kalian yang mau kit base dan part apa aja sih yang bagusnya tuh. Highlight saya ada di 3 part ini, part paha, part bahu, sama part torso bagian atas. Langsung nih saya bahas part MVP-nya. Yes, armor paha yang super serbaguna. Bisa bikin backpack thruster ala-ala Sinanju yang bervolume. Dan ini saya yakin dipakein ke gunpla manapun desainnya cocok. Tapi maaf ya, nggak saya coba ke gunpla lain soalnya mager ngerekamnya. Maaf. Terus bisa dijadiin sidebinder bahu. Kelihatan kan bahunya jadi lebih bervolume. Coba deh bayangin armor paha atasnya tuh dipotong, sisa bagian depannya doang. Itu cocok banget kan buat dijadiin chest armor. Bisa dijadiin armor tangan. Gokil. Apa udah sampai sini? Belum dong, masih bisa dijadiin part armor kaki, terus armor side skirt, sama armor rear skirt. Kesimpulannya, part armor paha ini cocok banget buat kalian yang mau nambahin volume di bagian gunpla manapun ya. Bahas torso atas tuh lucu sebenarnya. Ini kan armor chest plate-nya bisa dilepas ya. Jadi nge-reveal bentuk kotak yang desainnya tuh Kanetake Ebikawa Sensei banget lah. Jadi bentuknya cocok banget buat dipakai kemana-mana. Tinggal ganti kepala doang, dan yang bikin bagusnya tuh ada detail kabel di sekitaran kokpit sebelah sininya, kelihatan kan? Terakhir bagian bahu yang bentuknya kotak bulat simple kayak gini, tapi punya detail yang kompleks bahkan sampai ke bagian detail thruster dalamnya. Bonus bagian weapon yang menurut saya sebenarnya biasa aja sih, cuma ini kan bentuknya tuh kembaran banget ya, bulat-bulat. Bikin part ini cocok banget di mix and match dengan bentuk apapun. Contohnya kayak shield ala Shenlong, sensor beam smart gun ala EXS, atau mau ditaruh di bahu ala-ala Tolgis juga oke banget sih. Kesimpulannya, Hindry ini cocok banget jadi starter kit buat kalian yang mau coba belajar kit bash. Lumayan kan, hampir semua partnya bisa dipakai dan nggak norak gitu, nggak tabrakan lah desainnya kalau dicampurin ke gunpla yang lain. Belum lagi detailnya yang oke ya, at least ada beberapa panel line dan mechanical detail. Ini ada sefruit konsep custom Hindry dari saya yang mungkin bisa kalian pakai. Pertama, semakin lama saya mainin Hindry ini beneran ya, saya mainin Hindry tuh setiap hari loh, kayak seminggu karena saking sparks joy-nya. Semakin saya menyadari kalau bentuknya tuh agak jauh dari Gian, tapi lebih mirip ke Tolgis. Kalau ada bahannya sih bikin custom Tolgis 3 versi WFM yang weaponnya tuh pakai Caliburn, terus base bodinya ya jelas pakai Hindry ini. Terus pakai gun bitnya si Caliburn itu buat nambahin volume di armor Hindry ini. Kayaknya keren deh. Ya buat kalian yang mau coba belajar custom kit base boleh lah. Atau buat kalian yang lagi persiapan GBWC, selamat aja buat nyelesain build-nya ya. Buat kalian yang nggak ngerasa pro atau kayak masih ngerasa cupu buat custom dan agak
nggak minder buat ikut GBWC, ikutan aja beneran. Lumayan dapat participation pin dan ya mungkin bisa ngobrol sesama Gundamers atau mungkin kalian bisa ketemu sama modeler humble yang mungkin bisa sharing-sharing ilmu di tempat. Buat yang mau tahu info GBWC bisa di googling aja ya sendiri dengan keyword GBWC Indonesia 2024. Udah beberapa tahun ini sih diadainnya di 2 tempat ya, Surabaya sama Jakarta. Jadi buat kalian yang domisilinya sekitaran situ ya bolehlah ikut aja ikut. Seingat saya juga GBWC udah update regulasi yang lebih jelas pemakaian produknya tuh apa aja. Intinya kalau kalian mau ikut GBWC, pakainya produk yang khusus Gunpla aja ya. Gunpla loh, bukan 30 Minute Mission atau Digimon atau Dragon Ball atau Figurize Exodia. Pokoknya Gunpla deh. Semoga video ini jadi pemicu kalian buat lebih mendalami atau menyelami subgenre. Yoi, subgenre nggak tuh? Yang ada di Gunpla salah satunya ya ini Kit Bash. Dan bisa mengeksplor imajinasi kalian buat pakai parts apapun, yang penting masuk dan keren dalam konsep build kalian. Terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.